Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, sahabat DHS, sahabat Rumah Inspirasi Baik, dan seluruh fans Millennial Networks. Pada kesempatan pagi hari ini, saya menyempatkan diri untuk duduk santai di pusat kota Sukabumi, Jalan Veteran 2. Saya ingin ambil kesempatan untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan kota Sukabumi, dan yang kedua berkaitan dengan salah satu objek warisan pertahanan, lebih tepatnya yaitu Gedung Juang 45 yang persis ada di belakang saya ini ya. Kota Sukabumi kota kecil sebetulnya, kurang lebih 48 km persegi. Adapun jumlah penduduknya di 2023 ya, tahun kemarin, yaitu sekitar 361.000. Kota Sukabumi ini berjarak kurang lebih 120 km dari ibu kota negara Jakarta. Ya, kota kecil ini memiliki udara yang cukup sejuk. Saya saat ini memang mungkin karena pagi hari dan juga kalaupun siang nggak terlalu panas sih. Oleh karena itu sering disebut Sukabumi ini sebagai Niza Van Java, kota yang mempesona yang ada di Jawa Barat. Kota Sukabumi atau Sukabumi itu sendiri berasal dari dua suku kata, suka dan bumi. Itu dari bahasa Sanskerta. Suka artinya senang dan bumi artinya tanah atau tempat tinggal ya. Jadi tempat tinggal yang disenangi. Adapun dari bahasa Sunda juga ada yang mengartikan Sukabumi ini dari dua suku kata, suka dan bumen ya. Suka artinya senang, kemudian bumen ini tempat tinggal atau tempati. Jadi Sukabumi ini ya menjadi tempat tinggal yang disukai. Nah, yang kedua saya ingin juga menyampaikan tentang objek warisan pertahanan yang ada di kota Sukabumi. Salah satunya yaitu Gedung Juang 45 yang ada di seberang sana ya, belakang saya. Nah, Gedung Juang 45 ini dulu saat masa kolonialisme ya, atau masa penjajahan Belanda, disebut Victoria Hotel. Ya, karena memang dulu asalnya hotel. Di depannya, di seberangnya, di depan Gedung Juang 45 ini adalah Victoria Park. Masih menjadi bagian dari kepemilikan hotel tersebut yang dimiliki oleh kebangsaan Eropa. Victoria Park yang ada di seberang Gedung Juang ini sebagai lapang merdeka. Wah, orang Sukabumi, Jawa Barat secara umum pasti mengenal ya lapang merdeka yang ada di kota Sukabumi sebagai ikonnya kota Sukabumi. Saya ingin sedikit cerita juga tentang sejarah dari Gedung Juang 45 ini. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, para pahlawan dan tokoh masyarakat, para rakyat berbondong-bondong bagaimana untuk betul-betul melepaskan diri dari penjajahan. Nah, masih ada juga tahanan-tahanan politik di kantor kepemerintahannya Jepang. 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh masyarakat, para pahlawan ya merebut Gedung Juang 45 ini. Tak lama setelah itu, 2 hari kemudian, dibentuklah organisasi-organisasi pergerakan seperti BKR, kemudian KND, dan laskar-laskar lainnya ya, termasuk juga para santri dan tokoh ulama. Mereka melakukan salah satu pergerakan pertama, yaitu membebaskan tahanan politik. Sekitar 9 tahanan politik yang dibebaskan, yang ada di instansi Jepang saat itu, yang bernama Kantor Polisi Militernya Jepang, yang saat ini digunakan sebagai kantor inspeksi pajak dan kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi. Setelah itu, pergerakan lainnya menduduki beberapa institusi, kantor-kantor pemerintahan, dan tentunya mengibarkan bendera merah putih. Setelah itu, mereka lakukan semua ya. Kemudian adanya penentuan siapa yang menjadi wali kota dan bupati Sukabumi. Wali kota pertama Sukabumi yaitu Mr. Raden Syamsuddin, dan namanya beliau diabadikan sebagai nama jalan dan juga sebagai nama sakit umum daerah kota Sukabumi. Yang terakhir, saya juga ingin mengambil kesempatan pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari jadi kota Sukabumi yang ke-110. Semoga semakin maju, masyarakat kota Sukabumi semakin bahagia lahir dan batin. Perjuangan literasi khususnya untuk generasi muda terus berkembang
dan akhirnya Sukabumi menjadi kota yang cerdas dan banyak kemajuan yang akan diraih oleh penduduknya, terutama para generasi muda. Saya Acep Usman, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.